Ibadah sore pertama di minggu pertama tahun 2024, saudara. Saya berharap setiap kita excited, ya. Apalagi buat saudara sekalian mungkin yang biasanya mungkin minggu pagi harus bekerja atau mungkin minggu pagi agak kesulitan. CLCC ingin melayani saudara lebih baik lagi sehingga ini adalah ibadah pertama di sore hari. Dan saya ingin ajak saudara sekalian untuk punya budaya yang baru juga ya saudara di ibadah pertama kita ini. Untuk kita lebih lagi antusias terhadap firman Tuhan, amin. Untuk lagi kita mau responsif terhadap firman Tuhan. Kita mencatat, kita mau haus dan lapar sama firman Tuhan. Lebih daripada sekedar kita melakukan rutinitas ke gereja setiap minggunya. Amin saudara. Oleh karena itu saya ajak saudara sekalian untuk bisa jauhi diri dari gangguan. Catat dengan baik kalau bisa di airplane mode handphonenya. Karena di bulan pertama ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang discovering God's will. Ya, discovering God's will. Nah harapannya kita bisa belajar mengambil keputusan dengan bijaksana. Mumpung tahun baru saudara, masih fresh, kita belajar mengambil keputusan dengan bijaksana. Supaya kita bukan cuman punya kehidupan yang good quality, tapi kita punya kehidupan yang godly quality. Amin. Oke, kita akan mulai dengan minggu pertama ini adalah sebagai fondasi, ya. Starting the adventure. Starting the adventure. Memulai sebuah petualangan. Ya, memulai sebuah petualangan. Nah, saya akan mulai dengan menginterview dua orang teman baik saya untuk saya pengen tanya mereka nih sebetulnya bagaimana keputusan-keputusan mereka yang akan mereka ambil. Saya undang ke depan teman baik saya, ada Charalita dan Dave, boleh maju ke panggung, kasih tepuk tangan buat mereka. Oke. Ya silakan berdiri di sebelah sini. Halo. Disapa dulu boleh. Halo semuanya, nama saya Charalita. Halo, nama saya Dave. Oke. Status, usia mungkin boleh? Oh, statusnya single? Wirausahawan, bukan ya. Single, usianya 24. 24, oke. Status sudah punya, taken, punya apa umur. Tuh? Kenapa? Sudah punya apa? Pacar? Sudah punya pacar. Oke, usia? Usia 22 tahun. 22 tahun, oke kita coba tanya dulu ya, ladies first. Oke kita masuk ke pertanyaan pertama, bisa lihat di layar pertanyaan pertama, silakan. Pekerjaan apa yang Anda mau lakukan? Ya, langsung dijawab. Hadiahnya berapa nih? Nanya hadiah, oke. A. Wirausaha, oke. Nomor 2, lanjut. Oh saya lagi? Iya terus sampai nomor 5 dulu. A, menikah. Menikah, yakin? Ya. Nggak mudah loh. Oke, pertanyaan nomor 3, langsung lanjut. Usia berapa Anda mau menikah? Usia B. 25 30 tahun. Oke, yakin? Nggak mau early? Nggak ya? Cukup segitu. Oke, next. Mau punya anak atau tidak? Mau. Mau. Oke. Berapa anak yang Anda ingin miliki? Berapa ya? Karena saya anak tunggal kayaknya 1 juga. Enggak deng, 2. 2, oke. Terima kasih untuk sharing apa yang diharapkannya. Kita lanjut. Dave, boleh tepuk tangan ya. 2, silakan Dave. Pertanyaan yang sama ya, kita lihat bisa jawabannya mungkin pasti berbeda. Pertama. Untuk pekerjaan saya akan pilih A. Wirausaha. Wirausaha juga. Nggak mau B atau C? Atau D mungkin titik-titik tadi nggak? Ada siapa tahu ada yang pengen yang lain nggak juga ya itu. Oke, 2. Menikah atau tidak? Menikah dong. Menikah dong. Udah Oke. ada ya kalau ada di sini pacarnya? Ada. Bahaya kalau dia jawab tidak ya. 3. Usia berapa Anda mau menikah? Sepertinya sih B. 25 sampai 30. Oke. Dengan wanita yang sama sekarang? Nggak, next. 4. Mau punya anak atau tidak? Mau. Mau, oke. Nomor 5. Berapa anak yang Anda memiliki? Kayaknya sih 2. Cukup. 2 juga. Oke, kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Mirip ya? Cukup mirip ya? Oke, silakan duduk. Oh udah segitu aja? Segitu aja untuk membuka. Thank you, saya hanya ingin mengajak saudara sekalian untuk bisa waktu membaca pertanyaan ini. Mungkin saudara juga mulai bertanya, saya gimana? Atau mungkin saudara udah ada di musim yang tadi pertanyaan nomor 5 tadi sudah terjawab sebenarnya. Oh saya sudah punya segini anak. Nah ke depan gimana? Ya. Dan sama juga sebetulnya dengan saudara berdiri hari ini. Itu berdasarkan hasil keputusan yang telah saudara ambil di masa lampau, betul? Ya. Mungkin saudara pernah mengambil keputusan saya studi di kota ini. Saudara mengambil keputusan saya berpasangan dengan pria atau wanita ini.
Saya mengambil keputusan untuk menikah di usia segini. Saya mengambil keputusan untuk memiliki anak pada usia segini. Ya, so your current condition, ya, is the result of decisions taken in the past. Kehidupan saudara sekarang itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang saudara telah ambil. Ya, saya juga sering sekali saudara mendapatkan sebuah pertanyaan. Saya waktu itu menikah di usia 25 tahun. Saya ditanya waktu itu, sampai sekarang masih suka ditanya sih, bagaimana kamu yakin bahwa she is the one? Pertanyaan itu sering muncul kan, kok bisa yakin sih dia adalah the one bukan yang lain? Apakah kamu yakin waktu itu bahwa dia adalah yang dari Tuhan? Wah, bawa-bawa nama Tuhan juga saudara, pertanyaannya gitu ke saya. Terus kenapa menikahnya di usia 25 tahun? Terus kenapa menikahnya dengan dia? Istri saya namanya Alvina. Apakah karena namanya mirip Alvin dan Alvina? Jadi seringkali pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan dan kalau boleh saya jujur, pada saat saya mengambil keputusan pun, keputusan itu baru saya ambil di kondisi yang tidak selalu ideal, tidak selalu 100% yakin, selalu ada pro dan kontra. Dan mungkin kalau mau bicara lebih detail tentang hidup saya, nanti saudara bisa chatting saya secara pribadi. Nah, tapi saya menarik dengan ada satu survei mengenai prioritas utama ya, supaya kita jangan bahas tentang diri saya, kita lihat hasil survei ya dari kurang lebih 400 sampai 500 orang generasi Z. Kenapa saya bahas generasi Z? Karena generasi Z ini adalah generasi yang sebetulnya sudah masuk usia produktif, saudara. Kurang lebih kelahiran tahun 95-an sampai 2010-an gitu kan. Ya. Nah, mereka udah mulai masuk usia produktif loh. Ya, jadi saya coba ambil data ini dari sekitar lebih dari 400 orang tentang prioritas utama dalam hidupnya. Sebenarnya mereka mengambil prioritas apa sih? 58% mereka bilang ini, membahagiakan orang tua atau keluarga. Wow, generasi Z ini family man ya. Gaji dan karir yang mapan. Memiliki kondisi keuangan yang baik. Keempat, sehat secara fisik dan mental. Menariknya ini yang kelima, ada di top 5 saudara. Taat, beragama, dan beribadah. Wow, boleh kasih tepuk tangan buat generasi Z. Nah yang menariknya lagi nomor 6, itu apa? Memiliki pasangan hidup yang tepat. Jadi memiliki pasangan hidup, ini data loh ya, data Indonesia loh. Memiliki pasangan hidup yang tepat itu berada di bawah prioritasnya dibanding dengan taat, beragama, dan beribadah. Ini kabar baik saudara. Ya, ini kabar baik gak sih saudara? Dan ini datanya baru loh, 1 Agustus sampai 22 Oktober 2023. Berarti sekitar belum nyampe 6 bulan yang lalu datanya saudara. Ya, jadi ini kabar gembira. Ada lebih banyak orang lebih menjadi orang yang mengejar Tuhan daripada budak cinta ternyata ya. Memiliki banyak waktu dengan keluarga, terus memiliki hubungan pertemanan yang baik, meraih pendidikan yang tinggi, banyak berlibur dan traveling. Kurang lebih itu prioritas-prioritasnya. Jadi saudara, seharusnya firman Tuhan hari ini untuk kita memulai sebuah petualangan, mencari tahu apa yang Tuhan mau menjadi amat berharga. Selalu menjadi pertanyaan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Nah sebelum kita memulai petualangan ini mencari tahu apa yang Tuhan mau, saudara kita akan coba membahas 3 poin penting untuk mengenali sebenarnya rencana Tuhan. Jadi ini tim teaching dari CLCC sudah mencari data bahwa ini supaya kita lebih mudah mengerti apa sebenarnya God's will. Yang pertama adalah providential will of God. Ya, rencana Tuhan yang tidak bergantung pada iman atau ketaatan kita. Kata kuncinya adalah providential. Jadi ini mau kita taat atau misalnya kita tidak beriman, rencana Tuhan ini pasti terjadi. Kita kasih contoh. Contohnya penciptaan. Penciptaan di Kejadian itu udah pasti terjadi. Mau kita taat, kita tidak taat, kita beriman, kita tidak, terjadi. Buktinya sekarang kita ada hari ini, betul? Itu semua pasti ada penciptanya dan kita percaya itulah Tuhan yang kita sembah, amin. Kedua, kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Yesus. Walaupun rencana Tuhan ini, Tuhan libatkan manusia lewat Maria dan keluarga Yusuf. Tapi ini pasti terjadi. Kenapa? Karena itu adalah providential will of God. Ketiga, penebusan Kristus di kayu salib. Kedatangan Yesus kedua kalinya. Ya, dan saudara bisa pelajari betul semua di Alkitab supaya kita lebih mengenal. Ada yang pertama adalah providential
will of God. Tuhan bisa melibatkan manusia, yes. Tapi namun kehendak Tuhan ini tidak bergantung pada ketaatan atau iman manusia ya. Mungkin kita juga bertanya-tanya, kenapa Tuhan pakainya Maria? Kan di situ masih banyak wanita-wanita lain di dunia ini. Ya, again, kita nggak bisa tahu apa isi hatinya Tuhan. Tapi satu yang bisa kita pelajari, Tuhan melibatkan manusia untuk menggenapi rencananya. Poin pertama, providential will of God. Nah yang kedua adalah moral will of God. Nah 2 poin ini penting banget. Moral will of God. Ini tuntunan Tuhan berupa apa? Perintah dan larangan. Nah ini bergantung pada iman dan ketaatan manusia buat kita. Ya kalau kita mau menggenapi rencana Tuhan, nah untuk memenuhi moral will of God ini itu bergantung pada kita. Kita kasih contoh apa aja. Ada 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Ya, jangan membuat patung, jangan membuat berhala. Berhala kita sekarang apa saudara? Banyak sekali di sosial media atau anything. Ya, perintah untuk mengasihi, perintah untuk melayani. Kalau 10 perintah Allah lagi misalnya ada hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina. Dan ada sangat banyak arahan, larangan yang Tuhan buat. Yang Tuhan arahkan kita lewat Alkitab saudara. Perintah untuk mengusahakan kesejahteraan kota, perintah untuk memuridkan, itu bergantung sama ketaatan dan apa kita mau taat? Atau memang sebenarnya kita nggak beriman dengan hal ini? Ya, 2 poin ini itu seperti pagar, saudara, seperti pagar ya, seperti pagar bahwa tujuan Tuhan tuh pasti tidak keluar dari 2 poin ini dalam hidup kita masing-masing dalam masa petualangan kita. Ibaratnya kalau di drum inilah ya, kan ini seperti memagari kan. Ya, memagari. Nah 2 poin awal ini memagari kita saudara. 2 poin ini memagari kita. Jadi kalau ada yang bilang, saya yakin bahwa walaupun saya sudah menikah, tapi saya melihat wanita itu. Saya yakin wanita itu dari Tuhan, saya mau menikahinya lagi. Nah itu gak mungkin saudara. Karena itu melanggar moral will of God, namanya jangan berzina. Ya, itu melanggar. Jadi pasti tujuan Tuhan itu tidak keluar dari 2 poin ini. Nah lanjut, ini poin yang ketiga saudara. Ini yang paling orang suka. Dan setiap kita langsung pasti pengennya loncat ke nomor 3 ini. Sebenarnya apa sih personal will of God? Apa sih rencana Tuhan untuk kita secara personal? Kita semua tertarik kalau itu udah bicara tentang diri sendiri. Makanya waktu tadi ditanya pertanyaan-pertanyaan tadi pasti semua juga mulai berpikir kan. Kalau saya ditanya jawabannya apa ya? Kalau saya yang ditanya kira-kira kapan ya saya menikah? Kalau saya yang ditanya kira-kira siapa ya the one itu? Nah ini biasanya saudara yang menjadi daya tarik kita adalah selalu yang nomor 3 langsung. Tapi nomor 1 dan nomor 2 udah deh. Kalau bisa itu gak terlalu berpengaruh, bisa gak? Saya pengen tahu nomor 3 langsung. Ya. Personal will of God itu apa sih? Biasanya, nah ini contoh-contohnya kayak tadi ya, pasangannya gimana, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kalau seperti saya, misalnya saya bekerja sekarang secara full time di staff di CLCC. Oh itu salah satu ternyata personal will of God dalam hidup saya. Saya melewati musim itu, saya menikah tadi di usia 25 tahun. Ya, sekarang punya anak 1, nambah lagi atau enggak masih merenung. Kita semua tertarik dengan personal will of God. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan moral will of God, providential will of God? Apakah kita tertarik mempelajarinya? Apakah kita tertarik to discover it? Untuk mencari tahu itu. Ya. Kita lihat Efesus 2 ayat 10. Ini untuk mengingatkan kita, saudara, posisi kita. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Sama-sama katakan buatan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita ini ciptaan. Tuhan itu pencipta. Dan Tuhan sudah secara clear menuliskan semuanya di Alkitab. Yuk kita discover itu. Jangan sampai terbalik saudara. Kita pengen jadi owner buat diri kita sendiri. Kita gak mau berdiri di sepatu bahwa kita adalah ciptaan. Jangan lupa saudara bahwa kita ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Dan dia mau apa?
melakukan pekerjaan baik. Artinya apa saudara? Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik apa yang akan kita lakukan. Hanya mau atau tidak kita mendiscover itu. Ya, we are not owner of this life. He is the owner of our life. Dan gini saudara, keberhasilan ciptaan adalah ketika kita bisa memenuhi rencana dari Sang Pencipta. Amin. Keberhasilan ciptaan adalah kita bisa memenuhi rencana dari keinginan Sang Pencipta. Oleh karena itu, hari ini justru fokus utama kita adalah di dua will of God yang pertama. Kita mengenal providential will of God. Dan kita belajar untuk taat akan tuntunannya dari moral will of God yang semua tertulis di Alkitab. Dan kita juga bisa pelajari lewat kelas-kelas teaching. Kita bisa pelajari lewat komunitas, saudara ya. Nah, kita lihat ayat ini, apa sih yang seringkali menjadi problem? Karena kita itu seringkali tidak percaya sepenuhnya. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan itu untuk percaya sepenuhnya. Kita lihat di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Firman Tuhan berkata, percayalah dengan sepenuh hatimu. Bukan hanya sebagian saudara. Atau gini, bahkan semua firman Tuhan itu cuma dijadikan bahan pertimbangan. Bukan dijadikan benar-benar tuntunan kita untuk hidup saudara. Ya. Dan jangan bersandar pada kemampuan kita menilai keadaan. Jangan hanya bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan di situ ditulis, ingatlah pada Tuhan. Aware, fokus, pusatkan perhatian. Ya, pusatkan perhatian pada Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita memutuskan untuk pacaran, kita memutuskan untuk mengambil pekerjaan. Pertanyaan gini, ingat Tuhan gak? Ngecek dulu gak nih ke moral will of God? Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah ini tantangan terbesarnya saudara. Tantangan terbesarnya lagi. Our difficulty is because we only want to take His direction as a consideration. Kesulitan kita adalah karena kita hanya mau mengambil semua tuntunannya cuman sebagai bahan pertimbangan. Cuma sebagai bahan pertimbangan aja. Bukan sebagai benar-benar penuntun kita. Padahal Tuhan rindu menyertai kita. Dia pencipta. Dan dia bukan cuma pencipta yang sekedar menciptakan. Dia Tuhan yang juga mengasihi kita. Dia rindu menyertai kita saudara. Amin. Dia rindu berjalan di depan kita bahkan. Wow, itu Tuhan kita. Seringkali maka kita sudah menetapkan keputusan duluan. Baru mencari pembenaran, cari ayatnya yang mendukung. Ya, padahal kita emang gak mau taat aja sama Tuhan saudara. Kita gak mau taat aja sama Tuhan. Saya kasih sebuah contoh ya. Waktu zaman masih muda banyak sekali anak-anak muda itu memilih pasangan berdasarkan gini. Dia cute loh, dia lucu. Tapi sayang, kita beda iman. Biasanya di chattingan pertama kayak gitu. Udah teleponan beberapa bulan. Kayaknya kita bisa deh. Walaupun beda iman, kita bisa seamin. Kita masih bisa berjalan lah. Karena kan waktu teleponan dan waktu ngobrol, biasanya saudara yang dibahas apa? Tentang saya dan tentang dia. Terus lagi berjalan, udah jalan bareng. Apalagi udah mulai gandengan tangan ya saudara. Semakin pudar itu seiman. Baru deh mulai serius, mau nikah, bingung dia, dibahas. Gimana pernikahannya? Bingung semua dibahas. Oh iya ya, gak bisa ya kalau beda agama ya. Mulai bingung. Padahal firman Tuhan sudah jelas tertulis. Ya, bahwa kita perlu mencari yang sepadan. Oh kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masa itu mustahil? Wah kita masih pakai ayat keyakinan kita. Balik lagi itu, our difficulty itu kesulitan kita. Karena kita cuma mau jadiin itu pertimbangan. Padahal semua firman Tuhan itu arahannya untuk kebaikan kita saudara. Amin. Buat kebaikan kita. Waktu kita mulai mau, aku mau ikut dong kelas pemuritan. Di CLCC katanya ada ya VIP, aku mau ikut ah. Terus dia ngomong ke pacarnya apa tuh? Ngapain ya? Mulai gak nyambung kan. Kok kamu gak mau sepakat sih sama aku?
Ya, kan yang mau disembahnya, yang mau dikejarnya beda, saudara. Ini salah satu contoh, baru salah satu contoh tuntunan Tuhan yang sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya, ini baru salah satu contoh. So, kalau gitu apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan? 2 poin aplikasi aja dengan cepat, saudara. Yang perlu kita lakukan untuk kita mau sama-sama pelajari moral will of God. Terus lebih mengenal lagi dengan providential will of God adalah, yang pertama adalah refocus your prayer life. Refocus your prayer life. Yuk, refocus yuk. Di tahun baru ini, yuk saya mau ajak saudara sekalian untuk refocus your prayer life. Siapa yang biasa jadi fokus dalam kehidupan doa kita? Atau misalnya saudara, aduh jangankan refocus, kehidupan doa aja nggak punya. Mulai kehidupan doa yuk. Mulai kehidupan doa. Dan refocus yuk. Seringkali karena waktu kita doa, kita tuh cuman meminta permohonan. Meminta solusi. Tuhan tolong tahun ini, please. Ini udah deadline. Tahun ini saya harus dapat jodoh. Tuhan tolong tahun ini saya harus dapat pekerjaan. Tuhan tolong. Ini punya anak saya mau lulus. Tolong beri beasiswa. Itu biasanya yang jadi wishlist kita di doa kita, saudara. Yuk kita refocus. Karena biasanya doa kita ini isinya tentang bawa saya kepada kenyamanan yang baru. Bawa saya kepada kemewahan yang baru. Bawa saya kepada kenikmatan dan kemudahan yang baru. So let's refocus our prayer life. Karena berdoa itu bukan supaya dapat solusi, saudara. Melainkan saudara, doa itu untuk apa? Memperkuat relasi dengan Tuhan. Amin. Jadi berdoa bukan supaya dapat solusi. Melainkan untuk memperkuat relasi. Waktu kita berdoa, justru adalah momen waktu kita memperkuat relasi. Tuhan, aku ingin mengenal pikiran-Mu. Aku ingin mengenal perkataanmu. Aku ingin mengenal prinsip-prinsip kehidupanmu yang Kau ajarkan. Tuhan, aku ingin lebih lagi intim. Mengenal Injil kasih yang tanpa syarat itu. Itu untuk memperkuat relasi kita. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi saya. Walaupun saya selalu melanggar. Terus refocus your prayer life. Untuk apa sih? Untuk kita bisa memperkuat relasi. Kita kenal kasih dan komitmen penuh yang dari Tuhan kepada kita. Dan itu yang bisa membuat kita taat sama Tuhan. Amin. Waktu relasi kita kuat, kita semakin sadar, saudara, bahwa dalam petualangan ini pun, on this adventure, it's never about us. Firman Tuhan di Roma ngomong gini kan, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Tapi seringkali kita rubah. Segala sesuatu itu apa? Dari Tuhan, oleh saya, untuk Tuhan. Atau mungkin lebih paling, segala sesuatu adalah dari saya, oleh saya, untuk Tuhan. Wih, overpower banget ya. Atau gini, segala sesuatu adalah apa? Dari Tuhan, oleh Tuhan. Oleh Tuhan, tapi untuk saya. Hey, ingat firman Tuhan itu jelas di Roma 11. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Nah, waktu kita refocus our prayer life, kita jadi ngerti ini lagi. Ngingetin diri bahwa kita bukan Tuhan. Amin. Kita bukan Tuhan, tapi Dia adalah Tuhan. Dia pencipta. Nah, prayer life jangan isinya cuma wishlist. Sesuai dengan ayat ini, saudara. Biarlah segala desire, harapan, itu juga Tuhan yang mengerjakan. Filipi 2 ayat 13 ngomong gini. Kita baca sama-sama yuk. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan, saudara. Oleh Tuhan. Isi doa kita, biarlah firman ini yang kita ucapkan. Biarlah telingamu mendengar ayat ini. Allah lah yang mengerjakan di doamu. Lewat mulutmu, keluarkan kata-kata ini. Sehingga telingamu mendengar. Itulah isi doa kita. Sehingga kita semakin sadar bahwa Dia pencipta. Kita ciptaan. Amin. Kehidupan doa yang sehat akan membuat kita semakin percaya. Semakin melakukan yang terbaik sama Tuhan. Pengen do the best. Mengenal Tuhan. Punya gaya hidup doa yang disiplin. Tapi semua lahir karena cinta sama Tuhan. Dan apa? Dan ini, saudara. Dan membuat kita gini. Menyerahkan semuanya tentang hasilnya, ya.
So berserah kepada kehendak Tuhan yang jelas tuh firman Tuhan, kedaulatan Tuhan akan memberi jalan untuk kita menemukan kehendak Tuhan yang belum kita ketahui. Amin. Jadi belajar punya mentalitas waktu doa itu, ini tentang Tuhan. Sehingga isi doa kita waktu kita ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jangan sampai kita berdoanya, jadilah kehendakku, datanglah kerajaanku. Tanpa sadar seringkali kita gitu. Karena kita cuma isinya meminta permohonan. Minta solusi. Ibaratnya ini Tuhan atau tukang. Kan tukang biasa kita panggil cuma untuk ngasih solusi di hidup kita, saudara. Ya, biarlah kita refocus our prayer life. Waktu kita refocus, nah ini poin kedua, terakhir. Saya juga mau ajak semua worship team untuk naik ke atas panggung. Ada lagi nih, upgrade your obedience. Waktu kita refocus our prayer life. Sehingga waktu kita mau taat pun itu dengan rela, dengan suka. Bukan karena takut. Karena kita udah punya relasi yang kuat. Ya, kita punya relasi yang kuat. Maka dari itu untuk menjadi taat kepada moral will of God. Menjadi sebuah kesukaan, saudara. Ada salah satu kutipan dari Thomas Burton. Dia adalah seorang penulis rohani. Dia ngomong gini, we receive enlightenment. Dalam petualangan kita, kita melihat sebuah kayak pencerahan only in proportion. As we give ourselves more and more. Waktu kita memberi diri lagi dan lagi secara penuh kepada Tuhan. By humble submission. Dengan kerendahan hati dan penundukan diri. Dan ini kata kuncinya, in love. Dalam kasih. Jadi ada rasa aman waktu kita mau taat sama Tuhan. Kita tahu kepada siapa kita taat. In love. Kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan aja mendatangi kita turun ke dunia untuk menebus dosa kita, saudara. Tuhan yang sama yang akan mendampingi kita untuk discovering His will. Ya, we do not first see and then act. Ya, kita nggak pertama kali ngerti dulu, baru bertindak. Tapi apa? Kita bertindak, baru mulai ngerti. And that is why the man or woman who waits to see clearly before he would believe never starts on the journey. Ketika seorang pria dan wanita yang nanti deh, gue belum siap, gue belum tahu nih Tuhan maunya apa, aduh masih jauh deh Tuhan-Tuhanan. Gak pernah memulai perjalanan yang mencari tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Lakukan, aksi, baru kita mengerti. Ya, Philip Yancey, dia juga seorang penulis juga, dia ngomong gini, I do not get to know God and then do His will. I get to know Him more deeply by doing His will. Waktu kita mau mulai masuk ke komunitas rohani, ambil langkah sederhana, masuk ke komunitas pelayanan. Kalau saudara ingin memberkati kota sesuai firman Tuhan di CLCC, ada banyak misi-misi yang kita lakukan. Cukup ikutan, saya mau ikutan boleh nggak? Cukup sesederhana itu, saudara. Ambil lakukan langkah nyata, baru kita bisa mulai mengerti lebih dalam tentang apa itu rencana Tuhan. Ya, apa itu rencana Tuhan? Bahkan saudara, dari proses pengambilan keputusan yang kita lakukan terus menerus untuk mengenal Tuhan. At the end, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita itu bukan tentang kita loh. Dia ingin menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga apa? Kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Melalui kata-kata ini kan. Get to know Him more deeply. Lebih dalam lagi kenal Tuhan. Oh gitu Tuhan kita. Maka dari itu hidup kita akan diisi dengan kekaguman demi kekaguman, saudara. Ya, kekaguman demi kekaguman. Saya cerita sedikit, saya memutuskan waktu itu tahun 2019 untuk meninggalkan pekerjaan saya di marketplace sebagai seorang bankers. Ya, 2019. Sebelumnya saya bekerja sudah 5 tahun di marketplace. Terus tahun 2019 saya memutuskan untuk melayani sepenuh waktu di gereja di CLCC, gereja di mana saya bertumbuh dan
Saya nggak akan cerita detail tentang apa yang terjadi, kenapa saya memutuskan itu. Tapi kalau saudara pengen tahu, saudara bisa nanti ngobrol secara pribadi sama saya. Tapi ini yang pengen saya ceritakan adalah gini. Waktu saya coba melakukan itu terus, obey, taat, lakuin the moral will of God. Anehnya 2020 pandemi saudara. Saya sempat bertanya-tanya 2020. Lah baru 1 tahun saya di gereja. Pandemi. Terus gimana ya? Saudara tahu sendiri kan, selama pandemi gereja tidak ada yang beribadah secara onsite. Dan saat itu saudara, momennya apa? Istri saya lagi hamil. Saya bertanya, wah ini Tuhan gimana ini? Mulai keraguan, mulai keluar matematika di kepala, betul? Yang saudara pria-pria mungkin mengerti ya. Ini gimana nih? Apakah Tuhan ini sebenarnya menyertai langkah hidup saya gak sih? Padahal saya di situ yakin sekali. Harusnya memang betul saya harus melayani sepenuh waktu. Tapi apa yang akhirnya saya lakukan di situ, saya bersyukur banget didukung dengan banyak sekali teman-teman di sini yang support. Ayo terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Arahan dari our senior pastor juga, yuk justru di sini momen yang terbaik untuk apa? Kita layani, karena banyak orang yang perlu. Kita bikin CLCC Care dan sebagainya. Dan di situ pun saya melayani di anak muda. Apa yang saya lakukan? Bikin komunitas online buat semua anak muda. Remaja, kuliah. Malah ada kurang lebih 4 komunitas online yang lahir pada saat pandemi saudara. Coba terus lakukan. Terus lakukan. Tanpa sadar apa yang dibangun selama pandemi. Ketika kita transisi after pasca pandemi. Orang-orang itu yang di online lahir. Itu yang menjadi tim, itu yang menjadi kekuatan kita untuk mengerjakan di onsite. Ya, salah satunya adalah tim dari ibadah sore ini, benar? Saya mulai mengerti, oh itu ternyata ya untuk taat. Lakukan dulu baru mengerti, oke. Dan saya juga bikin salah satu komunitas couple dating waktu di masa-masa pandemi itu. Dan salah satu anak home-nya itu ternyata dia adalah guru les bahasa Inggris, saudara. Anehnya guru les bahasa Inggris itu private, dia ngajak, "Bo nggak coba ikut?" Oh yaudah deh, saya ikut les bahasa Inggris. Saya kan orangnya biasa kalau ngomong bahasa Inggris agak sedikit aksen Sunda, saudara. Karena saya lahir dari Sunda, terus Bandung. Saya nggak pernah tinggal di luar kota. Les bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. 2 bulan kemudian setelah saya les bahasa Inggris, ada salah satu sekolah yang minta dilayani remajanya pakai bahasa Inggris. Oh baru ngerti kenapa saya akhirnya melangkah untuk les. 4 bulan kemudian, ada salah satu sekolah juga yang menawarkan, ayo dong latih basket. Pakai bahasa Inggris juga. Jadi baru mengerti, ini cerita hidup saya, cerita hidup saudara pasti berbeda, tidak sama. Tapi mau gak kita mulai melangkah? Itu semua diawali dari obey. Keep doing his will. Percaya, walaupun gak 100% clear. Tapi tetap percaya. Amin saudara. Kesimpulannya adalah semakin kita mengenal the providential will of God, semakin kita taat pada the moral will of God. Again ya, taat bukan karena takut, tapi karena cinta dan yakin Dialah pencipta. Maka semakin lebih mudah kita menemukan the personal will of God. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Di awal tahun ini saudara, mungkin kalau saudara bilang, aduh jangankan discovering God's will, jangankan taat. Saya aja ngerasa Tuhan jauh dari saya. Saya ngerasa gak punya tenaga untuk bisa mengejar Tuhan. Saya merasa Tuhan ini beda dimensi. Tuhan tuh gak pernah ada dalam hidup saya. Saya hidupnya terlalu kacau. Saudara, di tahun ini yuk sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita mau ambil keputusan untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, amin. Biar firman ini, slide terakhir ini, firman ini boleh kita alami saudara. Firman ini boleh kita alami saudara. Saya mau bacakan buat saudara bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Biar itu semua Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mengikut Yesus.